Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka pelajaran dengan berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, dengan berdoa ini mudah-mudahan kegiatan belajar pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Oke anak-anak, sebelumnya kita absen dulu ya. Oke, dari Bima, Rohman, Firdan, Firman, Sylvia. Siapa yang tidak hadir? Ilham. Ilham kemana Ilham? Sakit. Ya, mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan ya. Kita doakan Mas Ilham supaya cepat diberikan kesembuhan. Dan bagi kalian ya anak-anak, sekarang harus jaga kesehatan dengan baik karena musim penyakit. Siap? Siap. Oke. Ya anak-anak, setelah kalian absen, masih ingatkah kalian pada pelajaran minggu lalu? Masih. Coba, apa pengertian hari kiamat? Hari akhir. Iya, hari akhir. Hari kehancuran apa? Coba diulangi, apa pengertian hari kiamat? Hari kehancuran alam semesta. Kalau alam semestanya hancur, berarti semua makhluknya bagaimana? Mati. Siapa yang masih hidup? Allah. Yang masih hidup hanya Allah. Coba, apa saja tanda-tandanya hari kiamat? Matahari terbit dari barat. Terus munculnya Dajjal. Terus banyaknya perempuan daripada laki-laki dan lain-lainnya ya. Oke anak-anak, kalian beriman apa tidak dengan hari kiamat? Beriman. Jadi beriman kepada hari kiamat itu sangat berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Jadi tamunya itu harus dimuliakan. Paham ya? Nah anak-anak, jadi materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu yang pertama, pengertian bertamu. Ada bertamu, ada menerima tamu, waktu ketika bertamu, dan hikmah bertamu. Nah sebelum ke pembelajarannya, kita cari tahu dulu atau kita lihat dulu indikatornya. Indikatornya apa saja? Yang pertama coba dibaca bersama-sama.
menguraikan makna bertamu dengan dalilnya. 2. Mendemonstrasikan adab bertamu. 3. menyimpulkan adab bertamu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama apa? Melalui kegiatan pengamatan video adab bertamu, maka siswa menguraikan dan mengkaitkan makna bertamu beserta dalilnya dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi kelompok dan tanya jawab, maka siswa mendemonstrasikan adab bertamu dan menerima tamu dengan tepat. Nah, anak-anak, adab itu merupakan pusaka. Tahu pusaka? Tahu. Pusaka itu senjata. Kalau sampean punya senjata, itu berarti bisa melindungi diri apa tidak? Bisa. Bisa ya. Kalau kita punya senjata, berarti kita bisa melindungi diri. Nah, orang yang beradab itu akan lebih dihargai daripada orang yang tidak beradab. Sampean punya ilmu tinggi tapi tidak beradab, dihargai apa tidak? Sampean punya ilmu sedikit tapi adabnya sampean luar biasa, itu akan jauh lebih dihargai. Nah, seperti halnya bertamu. Jika kalian bertamu dengan beradab dengan baik, maka tuan rumahnya akan senang. Nah, anak-anak, kalian ingin dihargai apa tidak ketika bertamu? Ingin. Jika ingin dihargai, maka kalian harus tahu dulu adab-adabnya untuk bertamu. Ada yang sudah tahu apa belum? Belum. Ingin tahu? Ingin. Nah, jika kalian ingin tahu adab-adabnya bertamu, maka harus mengikuti pelajaran ini dengan baik ya. Jadi anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita menggunakan metode scientific learning dengan langkah-langkahnya. Yang pertama pengamatan, tanya jawab, berdiskusi, dan menyimpulkan. Nah, baik anak-anak, sekarang silakan dikeluarkan LKS dan buku tugasnya beserta alat tulisnya. Yuk, dikeluarkan dulu buku sama LKS-nya. Ayo. Pak nggak bawa pensil. Siapa? Saya. Oh, sama, nggak bawa pensil. Iya. Kemana pensilnya? Masih lupa. Iya. Berarti nggak disiapkan ya? Oke. Nah, besok lain kali disiapkan ya. Ini kamu begini dulu. Ya, nanti kalau selesai dikembalikan, oke? Nah, sudah? Semuanya sudah lengkap alat tulis dan bukunya? Sudah lengkap ya? Nah, jika sudah, mari kita mulai pembelajarannya. Anak-anak, di depan sini sudah ada video pembelajaran. Nanti kalian simak videonya dan dicatat hal-hal yang penting atau informasi-informasi yang penting. Paham ya? Oke, ayo sudah dimulai ya. Kita jalankan bersama-sama. Ya, demikianlah video pembelajarannya ya anak-anak ya. Oke, tadi kalian sudah mencatat informasi yang penting dan juga hal-hal yang penting ya. Coba siapa yang mau menyebutkan hasil catatannya? Ya, silakan Bima. Tamu merupakan kegiatan mengunjungi sahabat, kerabat ataupun orang lain dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan ataupun untuk suatu keperluan lain dalam rangka menciptakan kebersamaan. Ya, bagus. Ada yang lain? Ya, yang keras ya suaranya. Pertama adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat tali silaturahmi.
Ya bagus. Ada yang lain? Saya Pak. Ya silakan. Rama yang keras. Kamu akan berkunjung ke rumah seorang teman ataupun kerabat untuk suatu tujuan atau maksud apapun. Ya tasnya jatuh sampean ya. Ini tasnya dicampurkan ini ya Mas. Nah. Anak-anak, setelah kalian mengetahui apa itu bertamu, dan sekarang coba sebutkan dalilnya. Ada yang tahu nggak dalilnya bertamu? Ya silahkan, Riris. Wal yukrim dhaifa, yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah memuliakan tamu. Oke anak-anak, pintar sekali ya. Tidak bagus. Nah anak-anak, sekarang coba kalian cari masalah-masalah yang ada di rumah kalian yang berkaitan dengan adab bertamu, yang tidak mencerminkan adab bertamu. Saya Pak. Coba ya. 1. Tidak mengucapkan salam. Tidak mengucapkan salam. Ada lagi? 2. Mengetuk pintu dengan keras. Mengetuk pintu dengan keras. Coba yang lainnya. Apalagi? Mencari tuan rumah sampai ke belakang rumah. Nah itu merupakan masalah ya. Itu merupakan masalah yang harus dihindari. Tidak boleh. Nah solusinya bagaimana? Ketika tidak mengucapkan salam. Solusinya bagaimana? Harus mengucapkan salam. Terus kalau solusinya ketika mencari tuan rumahnya sampai ke belakang rumah, bagaimana? Supaya itu tidak terjadi lagi. Apa? Harus pulang ya. Kalau tidak ada jawaban sampai 3 kali, harus pulang. Ojo digoleki sampai ke belakang rumah. Engko lelek sapi ini hilang sampean sing di arani ya. Ya, tuh. Oke, baik ya. Jadi itulah problem atau masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, baik anak-anak, setelah kalian tadi sudah menyebutkan dan sudah menulis hal-hal penting yang ada dalam video, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi kelompok. Untuk berdiskusinya nanti Pak Ahmad akan kasih LKPD ini ya. LKPD ini untuk bahan diskusi. Nanti jadi 4 kelompok, masing-masing kelompok 4 orang. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Kata jawab. Nah, anak-anak, sekarang saya Pak Ahmad bagikan LKPD-nya ya. Sebelum membuka LKPD, nanti dibaca dulu petunjuk-petunjuknya yang ada di LKPD ya. Nah, mana Mak? Ini Pak. Oh ini loh halamannya. Nah, di bawahnya ini halamannya ya. Nah ini ya halamannya diskusi. Ayo silakan. Gimana Mas Arif? Bisa? Bisa ya. Ayo, yang lainnya sambil membantu. Ayo sambil membantu mengerjakan, mencari jawabannya. Kenapa? Kenapa lagi Pak? Oh gimana caranya? Caranya nanti kalian baca dulu di sini. Materinya dibaca dulu ya. Ini materinya di sini dibaca, dicari, dan diikuti. Nah, baik anak-anak, waktu diskusi kalian sudah selesai. Untuk sekarang kita akan mendemonstrasikan adab bertamu dan penerima tamu. Jadi nanti kalian memperagakan atau bermain peran ya. Jadi nanti ada yang menjadi tamu dan ada yang menjadi penerima tamu atau tuan rumah. Ini ruang tamunya ya. Ini Mbak Riris jadi penerima tamu. Ini sebagai
ruang tamunya ya. Ini ruang tamunya dan di sini pintunya ya. Di sini pintunya. Nah, ayo. Silakan mulai action. Nah, ayo nggak boleh guyu. Serius. Bagaimana kabarnya Mbak Sofi? Baik. Bagaimana kabarnya Mbak Sofi? Baik. Bagaimana kabarnya Mbak Emi? Benar ya saya berbuka. Ya. Kita mau pamit dulu. Waalaikumsalam. Sinten? Aldi, Firdan, Firman. Monggo. Ada apa? Kamu besok minggu apa ikut apa enggak sekolah? Ikut. Kopi dulu ya. Mau pamit pulang. Ya silakan. Waalaikumsalam. Oke anak-anak, terima kasih kalian sudah berdemonstrasi tadi, sudah mendemonstrasikan dengan sangat baik ya. Mari kita beri aplaus untuk kita semuanya. Nah, sekarang kalian simpulkan hasil diskusi. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menyimpulkan hasil diskusi. Ada bertamu. Bertamu merupakan sunnah Rasul agar mendapat rahmat dan berkah. Dalam bertamu hendaknya memenuhi adab-adab sebagai berikut. 1. Mengetuk pintu 3 kali dan meminta izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian ya untuk kesimpulannya dari materi diskusi tersebut, yaitu ada bertamu. Bertamu itu merupakan salah satu sunnah Rasul. Di antaranya ada bertamu, yang pertama yaitu niat dengan ikhlas. Yang kedua, mengetuk pintu sebelum masuk dan mengucapkan salam. Baik anak-anak, ada yang ingin ditanyakan tentang materi diskusi tadi? Ya silakan, Mas Roman. Bagaimana jika kita berpuasa dan bertamu kemudian Tanya dari Mas Roman. Bagaimana jika kita bertamu ke rumah seseorang, sedangkan kita berpuasa dan sudah terlanjur sama tuan rumahnya itu dibikinin kopi atau teh? Bagaimana sikap kita? Hah? Ada yang bisa menjawab? Minum. Diminum. Meminum, tapi malah botolnya batal. Dibuang. Boleh membatalkan puasa untuk menghargai tuan rumah. Tapi kalau puasanya puasa Ramadan, tidak bisa. ya bagus ya. Jadi gini ya, ketika kita berpuasa sunnah misalnya ya, berpuasa sunnah, kemudian tuan rumahnya itu tidak tahu kita berpuasa dan dibikinin kopi,
maka kita boleh menolaknya ya, boleh menolak dengan mengatakan maaf, saya sedang berpuasa. Nah, oke anak-anak, sekarang kalian buka LKPD-nya tadi ya, tentang hikmah bertamu. Ayo buka LKPD-nya, hikmah bertamu tadi. Nah, hikmah bertamu. Terus oke. Hikmah bertamu sudah ketemu ya? Halaman 10. Ya. Ya, kalau kalian sudah membaca, nanti di LKPD situ sudah ada ya, sudah ada penugasannya di bawahnya, yaitu seperti ini, unjuk kerja ya, unjuk kerja siswa. Kalian nanti disuruh untuk melaksanakan berkunjung atau bertamu ke rumah teman atau saudara. Lembar jawabannya di sini. Oke, dengarkan ya. Pak Ahmad akan kasihkan soal dan lembar jawabannya di sini. Oke, sudah siap? Nanti kalian kerjakan ya. Yuk dikerjakan. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai, maka soalnya dikumpulkan beserta jawabannya ya. Ayo dikumpulkan. Nah, soalnya jawabannya ya. Ya. Nah, setelah kalian mengerjakan soal-soal evaluasi tadi, kita evaluasi kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mulai dari pengamatan, terus diskusi, mendemonstrasi, dan mempresentasikan. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik dan lancar ya. Mudah-mudahan itu ilmu-ilmunya bermanfaat. Nah, baik anak-anak, sekarang kita simpulkan materi yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, bertamu. Apa pengertian bertamu? Bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam Ya, ada bertamu, satu. mengetuk pintu 3 kali dan meminta izin. Kedua, Berjabat tangan dengan tuan rumah sesama pria, adapun dengan wanita cukup menunjukkan sikap hormat. ya. Tiga, Berbicara dengan bahasa yang sopan dan santun serta menyenangkan tuan rumah. oke. Sekarang ada penerima tamu, satu. Menyambut tamu dengan ikhlas dan wajah penuh keramahan. Dua, Sikap terhadap tamu yang hadir di rumah kita keluarga dalam tingkat ketakwaan dan tingkat kerabat. ya. Kemudian ada waktu-waktu untuk bertamu, waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk bertamu, satu. Waktu sebelum sholat subuh, Dua, waktu sholat atau waktu zikir dan membaca Al-Quran, tiga, waktu istirahat atau isi siang, lima. setelah sholat isya. Ya, itu ya. Jadi ada tabelnya. Sudah paham semua ya? Sudah paham? Nah, oke anak-anak. Tadi setelah menyimpulkan, saya ingin mengetes satu siswa. Jika satu siswa itu paham, berarti kalian juga paham. Coba Aldi, apa yang dimaksud bertamu? Pertama adalah kunjung ke rumah orang lain dalam tali silaturahmi. Sebutkan dua adab bertamu. Mengetuk pintu 3 kali dan meminta izin. Menunjukkan sikap hormat. Berjabat dengan tangan dengan tuan rumah pria. Ya, sebutkan 3 hikmah bertamu. Mempererat tali silaturahmi. Memperluas rezeki. Datang membawa berkah dan pulang membawa ampunan bagi tuan rumah. Ya, bagus. Bentar. Jadi itu ya kesimpulan dari materi pagi hari ini. Ada yang sudah paham? Ada yang sudah paham? Jawab ya. Alhamdulillah kalian sudah belajar sangat luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, baik anak-anak, sekarang sudah dikemasi semuanya, bukunya sudah dimasukkan ke dalam tas. Sudah ya.
Sekarang duduk yang rapi dan dengarkan pesan moral dari pembelajaran pagi hari ini. Nah, jadi anak-anak, harga diri seseorang itu sangat berharga. Harga diri seseorang tergantung pada adabnya. Semakin tinggi adab seseorang, maka semakin tinggi harga dirinya. Mari kita hiasi pada diri kita dengan adab-adab yang baik. Oke, mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan adab-adab yang sesuai dengan syariat Islam. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan dan semuanya sudah beres, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.